Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Nur Hidayati, SPD. Saat ini saya sebagai guru di SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta. Sekaligus saya terdaftar sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dengan nomor induk mahasiswi 231135216. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja melalui video praktek pembelajaran di SDIT Alam Nurul Islam. Untuk itu kepada para dosen dan guru penilai untuk dapat memberikan masukan pada video praktek pembelajaran saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, semangat pagi. Pagi. Wah, Mas Noel kompak. Ulangi lagi, semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hari ini, pagi yang cerah, sehat, sehingga kita semua bisa berangkat sekolah dengan penuh semangat dan siap untuk belajar ya. Marilah sebelum kegiatan belajar pagi hari ini kita mulai, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh teman kita yang piket hari ini adalah Mas Dimas. Baik, kepada Mas Dimas silakan dipimpin untuk berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Teman-teman kita berdoa sebelum belajar supaya Senin Selasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Mas Dimas ya yang sudah memimpin doa. Semoga Allah memudahkan kita untuk belajar hari ini. Baik anak-anak, sebelumnya Ustazah akan mengecek kehadiran. Adakah yang tidak berangkat hari ini ya? Jadi ucapkan hadir jika kamu hadir. Azizan, Adila, Dana Diatsa, Dimas Zaki, Zakia, Fadil, Faris Ahnafi. Wah, mantap. Nahwel Nabel hadir. Yang terakhir Azin Alunaga hadir. Alhamdulillah, berarti ada teman kita dua yang sedang sakit. Kita doakan semoga segera sembuh. Amin. Baik anak-anak, semua punya peliharaan di rumah? Oh, punya. Sudah mati? Oh ya. Punya hewan di sekitar rumahmu? Pernah melihat hewan di sekitar rumahmu? Saya bertanya, tahukah kalian hewan-hewan atau binatang yang berkembang biaknya dengan cara bertelur? Apa? Semut? Cicak? Ayam? Kura-kura? Cicak? Lebah bertelur ya? Oh ya. Apalagi? Semut? Apalagi? Ikan. Oh iya. Kita simpan jawabannya. Kemudian, adakah yang bisa memberi contoh hewan yang berkembang biaknya dengan cara beranak? Sapi. Kucing. Terus apa lagi?
Mas Faris banyak kucing. Terus beranak banyak enggak? Oh ya, apalagi? Gajah. Pernah lihat gajah beranak? Oke. Harimau. Jerapah. Wah, banyak sekali pengetahuannya ya. Nah, kira-kira nak, adakah yang tahu mengapa sih hewan-hewan itu melakukan perkembangbiakan atau dia bertambah jumlahnya lebih banyak? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Apa tadi Mas? Kata agar populasinya tidak menambah atau tidak berkurang. Oh, agar populasinya tetap terjaga ya, berarti ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Biar nggak punah. Punah itu apa? Hilang. Nah, wah ternyata jawabannya luar biasa. Nah sekarang coba, kenapa sih Ustazah bertanya begitu? Kita akan belajar apa hari ini? Jauh hidup hewan. Seperti yang ada di situ ya, di papan tulis di layar yang Ustazah tunjukkan bahwa kita akan belajar tentang Daur hidup hewan. daur hidup hewan. Nah, kemudian apa yang akan kita pelajari? Nah, nih tujuan kita belajar hari ini nantinya melalui diskusi kelompok. Nanti kita akan ada diskusi melalui diskusi kelompok. Peserta didik atau anak-anakku semuanya dapat membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup dari makhluk hidup atau daur hidup hewan. Kemudian apalagi capaian yang ingin kita capai hari ini? Indikatornya adalah anak-anak dapat menyeleksi hewan yang mengalami metamorfosis itu apa saja. Kemudian anak-anak juga dapat menguraikan tahapan atau siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis ya. Kemudian anak-anak dapat membuat simulasi menggunakan alat bantu sederhana tentang siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Oke, baik. Saya akan membagi kelompok sesuai dengan meja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Baik, ada 5 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6. Nah, tulisannya apa bacanya, Nak? Daur hidup hewan. Hewan apa aja yang ada di situ? Coba. Kupu-kupu. Ada kupu. Apalagi? Katak. Ayam. Ular. Oh, ada ulatnya. Lebah. Ini apa ini? Ini apa nih? Capung. Nah, ada sebuah cerita. Namanya Dora. Namanya siapa? Dora. Dora ini sedang berjalan-jalan. Ya. Adakah yang mau membaca dengan lantang? Oke, ada teman kita yang mau membaca dengan lantang, Mas Dimas ya. Kita dengarkan Mas Dimas membaca dengan lantang. Suatu hari, Dora berjalan-jalan di taman bunga. Dia menjumpai banyak kupu-kupu yang memiliki sayap berwarna-warni. Dora juga melihat ada kepompong yang bergelantungan di ranting pohon. Setelah beberapa hari, Dora kembali untuk melihat kepompong tersebut. Ternyata kepompongnya berubah menjadi seekor kupu. Dari pengalamannya yang Dora lihat, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Nah, ada masalah nih. Permasalahannya adalah yang terakhir Mas Dimas baca. Dari yang Dora lihat, dari pengalaman yang Dora lihat, apakah kupu-kupu itu lahir dari kepompong? Nah, ini permasalahan nih. Menurut kalian,
Apakah kupu-kupu itu lahir dari kepompong? Iya. Iya atau tidak? Nah, kita akan cari tahu informasinya. Kita akan mencari tahu. Pertanyaannya Dora tadi, apakah kupu-kupu itu lahir dari kepompong gitu? Iya. Oke, itu pendapat Mas Kara. Ada pendapat yang lain? Mas Dimas, Mas Noel? Kita lihat video yang ditayangkan. Lili juga melihat kepompong yang bergelantungan di sebuah ranting pohon. Setelah beberapa hari, Lili kembali untuk melihat kepompong tersebut. Coba perhatikan, simak dengan baik-baik. Sudah berubah. Dari kepompong tersebut, keluarlah kupu-kupu dengan sayap yang sangat indah. Berdasarkan pengalaman yang Lili lihat, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Tentu bukan ya, karena kepompong merupakan salah satu tahap dari siklus hidup kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna. Ya, kalau tadi ada sempurna, berarti sekarang ada tidak sempurna. Capung, jangkrik, belalang, dan kecoa. Kecoa. Apakah dari sini anak-anak sudah mendapatkan informasi yang berarti? Jadi kira-kira permasalahan Dora tadi bagaimana? Apakah kupu-kupu itu lahir dari kepompong? Tidak. Terus bagaimana dia datang? Dari telur. Terus Terus jadi ulat. iya. Terus apa itu? Jadi Berubah. pompong. Oke. Berarti mengalami apa? Mengalami metamorfosis. Metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Sempurna. Nah, coba kita perhatikan. Lihat katak. Pernah melihat telur katak? Nah. Pernah melihat katak kecil? Pernah melihat bayi katak? Apakah ada perubahan yang sangat berbeda? Ya. Berarti katak itu mengalami metamorfosis. Mengalami metamorfosis sempurna. Betul sekali. Itu coba lihat dari apa telur. Kemudian setelah telur menjadi apa? Berudu. Punya kaki enggak? Terus setelah itu keluar dua kakinya. Berudu dua kaki. Kemudian setelah dua kaki, tambah lagi kakinya di belakang. Menjadi tambah tangan depannya. Menjadi berapa kakinya? 4. Kemudian habis itu menjadi katak muda. Terakhir dia akan tumbuh menjadi katak dewasa. Mengalami perubahan yang signifikan dalam tubuh dan fungsinya. Nah, ini apa? Nyamuk. Nyamuk ini ada pupanya enggak? Berarti dia mengalami metamorfosis sempurna. Bentuknya berbeda sekali ya. Ketika dia jadi telur. Pernah lihat telur nyamuk? Belum. Biasanya di bak air kamar mandi yang tidak tertutup itu ada telurnya. Dia jadi jentik nih kayak gini. Terus jadi pupa. Terus jadi nyamuk dewasa, ya. Nah, lanjut. Nah, ini si hewan yang sangat menggelikan. Siapa yang berani dengan kecoa? Oh, banyak ya. Siapa yang takut dengan kecoa? Kalau kecoa, coba perhatikan. Siapa yang pernah lihat telur kecoa? Coba pernah ya? Menemukan beberapa telur kecoa itu berbeda, memang warnanya coklat, agak keras teksturnya. Dan dia ketika menetas si telur itu, maka dia bentuknya sudah nimfa atau kecoa kecil. Baru nanti besar, hanya berkembang di bagian punggung tubuhnya. Oke Mas Mikdad, ini apa? Metamorfosis? Berarti ini kecoa ini mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna atau bagaimana? Tidak. Tidak sempurna, kenapa? Karena perubahannya tetap sama.
Karena Tidak ada perubahan. perubahannya tidak Terlalu terlalu terlihat. apa? Mencolok, betul. Kecil terus jadi besar ya. Nah, tidak seperti kata yang berudu dulu itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, siapa yang punya ini di rumah? Ini daur hidup dari kucing. Dia dari melahirkan, tidak telur. Ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Adalah hewan-hewan yang beranak. Oh, pintar sekali Mas Karas. Contohnya ini. Kucing. Kucing, siapa yang punya kucing di rumah? Yang punya anak kucing? Yang punya anak kucing? Bentuknya sama tidak dari kucing kecil sampai dewasa? Sama, hanya dia bertumbuh lebih besar. Maka ini disebut tidak mengalami metamorfosis. Sudah minta tolong dibagikan lagi LKPD-nya ya, Mas Kafi kembali dengan Mbak Zakia kembali, minta tolong dibagikan. Baik, sekarang coba dibuka LKPD-nya. Yang tulisannya LKPD, dibuka LKPD-nya. Ya. Dibuka LKPD. Ya. Ada sebuah kolom kandang hewan itu ya namanya ya. Ada sebuah kotak yang berisi banyak kandang hewan, ada berbagai macam, maka silahkan dikelompokkan dengan diskusi kelompok. Kamu boleh berdiskusi dengan kelompokmu. Tidak sempurna atau Baik. metamorfosis tidak sempurna. Mana Mas Aga? Punyanya Mas Aga. Ya. Bulat. Kebetulan ya enggak sempurna. Sempatnya ditanya Mas Noel. Terus ada semut. Tidak. Oke. Ya enggak. Tidak sempurna. Tadi kan udah. Apalagi yang mau didiskusikan? Tinggal apa Mas Lintang? Wah, kelompok sudah selesai ya? Sudah ada kelompok yang selesai mendiskusikan untuk pengelompokan hewan. Jawab aja. Udah jawab enggak sempurna deh. Membuat bagan atau alat untuk mendeskripsikan, mempresentasikan nanti masing-masing kelompok tentang daur hidup hewan. Kelompok 1 siap? Kelompok 4 sudah siap? Kelompok 5 sudah siap? Silahkan didapat dulu. Oke. Silahkan didapat dulu, dirapikan sayang, dirapikan dulu ya nak ya, supaya semuanya bisa rapi. Dirapikan dulu yang lainnya, dirapikan dulu yang lainnya ya. Buatlah siklus hidup hewan atau daur hidup hewan yang tepat dengan gambar tempel yang sudah ada masing-masing kelompok. Kemudian nanti kalian bisa menjelaskan apakah daur hidup hewan tersebut merupakan proses metamorfosis sempurna atau tidak sempurna atau tidak mengalami metamorfosis. Mana tadi kertas untuk menempelnya? Nah, ini silahkan. Aku paling dekat. Aku paling dekat. Ustazah lihat reaksinya agak. Ya,
Sekarang yang ini dikerjakan dulu. Bisa. Keluarga lain namanya kecebong berkaki. Kasih tanda panas ya. Ada yang membantu memasang tandanya. Oke, Dia mencari informasi tentang namanya. Katak muda. Ya, dia mencari informasi tentang namanya, keterangannya. Katak dewasa. Oke, bagus sekali ya. Nih. Kaki muda. Katak dewasa lah. Masuk langsung ke Kan presentasi tadi diskusinya Azizan. Baik, Azizan. Kelompok 3 siapa nanti akan mempresentasikannya? Kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 siapa yang akan kelompok 1 tadi dapat apa ya amplopnya ya? Nah, ini tadi yang dapat. Baik. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1. Di sini, sayang. Ini. Ditunjukkan kepada teman-teman. Ditunjukkan kepada teman-teman dulu. Teman-teman, dengarkan terlebih dahulu. Teman kita kelompok 1 akan presentasi terkait dengan daur hidup hewan. Silakan Mas Fadil. Bagaimana teman-teman? Apakah cukup jelas penjelasan kelompok 1? Jelas. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Boleh menjadi pengamat untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 2 diwakili oleh siapa ini Mas Aziza. Baik, teman-teman diperlihatkan dulu kepada teman-teman bagan yang sudah dibuat. Ini hewan apa sih? Nyamuk. Baik, silakan Mas Azizan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Teman-teman semua apakah sudah jelas dari kelompok 2? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Makasih ya Mas Azizan. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Teman-teman apakah sudah terlihat? Agak mundur sayang. Nah, biar teman-temannya bisa lihat. Ya, teman-teman apakah bisa terlihat? Hewan apa yang dibuat oleh kelompok 3? Nah, silakan Mas Dimas untuk mempresentasikan. Katak dewasa bertelur. Habis bertelur menjadi kecebong. Lalu kecebong itu mempunyai kaki 2. Lama-lama kecebongnya mempunyai kaki 4. Terus menjadi katak dewasa. Lalu katak dewasa bertelur. Jadilah daur hewan. Oh, begitu terus ya berputar. Berarti teman-teman semua katak ini mengalami siklus metamorfosis apa? Metamorfosis? Kenapa? Karena dari berbeda. Karena? Kenapa nak? Ada perbedaan yang mencolok. Betul sekali Mas Atala, Mas Awi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 nih Mbak Nadifa dapat apa ya? Ayam. Dapat ayam. Siapa suka ayam? Siapa suka makan ayam? Siapa suka makan telur ayam? Nah, kalau kita makan telur ayam berarti kita memutus. Ya. Baik, silakan Mbak Nadifa kelompok 4 dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bertelur. Dan telurnya berkembang jadi seperti. Kemudian telurnya menetas, berkembang biak menjadi ayam kecil dan kemudian menjadi ayam dewasa lagi. Kemudian ayam dewasa bisa? Bisa? Bertelur.
bertelur kembali. Terus yang telurnya jadi menetas lagi ya. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita makan telur ayam, kira-kira telur yang kita makan menetas enggak? Ya enggak, karena sudah dimasak ya. Nah, ini untuk berkembang biak. Jadi ayam itu selalu bertelur ya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Apakah yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang daur hidup hewan? Adakah yang ingin ditanyakan? Nah, yang pertanyaan Ustazah, kalau tidak ada Ustazah yang bertanya, sudahkah kalian paham? Alhamdulillah. Semua anak-anak yang sudah membuat peraga untuk daur hidup hewan hari ini dan semuanya tepat, kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Baik, setelah ini Ustazah akan memberikan evaluasi. Ya, evaluasi ini dikerjakan masih bahwasanya perkembangbiakan hewan itu melalui tahapan yang panjang ya, berkembang biaknya. Ada yang dengan metamorfosis, perubahannya disebut metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tapi ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Kalau yang mengalami metamorfosis tadi kebanyakan apa biasanya? Serang? Enggak. Nah, hewan yang berkembang biak dengan mengalami metamorfosis sempurna apa saja? Dalam perkembangbiakannya mengalami metamorfosis sempurna apa saja? Oke. Lintang? Yang mengalami metamorfosis sempurna. Apa? Tadi sudah. Siapa lagi? Kelompok 3, 4, kelompok 5. Lalat, karena ada pupanya, ada kepompongnya ya. Kemudian hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya yang terakhir hewan tanpa metamorfosis, contohnya apa dalam perkembangbiakannya? Unta, kudane, kucing, kura-kura, anjing, apalagi kucing. Sudah ya, berarti sudah paham ya. Nah, nanti supaya kita lebih pahami lagi, maka sukalah membaca, bacalah bacaan-bacaan yang ada di sekitar kita. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Silakan Mas Mikdad untuk memimpin doa. Sikap berdoa. Mari teman-teman kita berdoa setelah belajar wahid isnaini thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, terima kasih untuk semangat belajar pagi hari ini. Ustazah akhiri. Baik anak-anak, terima kasih untuk semangat belajar pagi hari ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh istirahat.